Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman subscriber sekalian. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah makam bernama Serunting Sakti atau yang biasa disebut dengan Sipahit Lidah. Sebentar lagi saya akan menuju tempatnya, tapi kami masih istirahat di sini. Tepatnya kami istirahat ini kayaknya di masjid dekat dengan makam tersebut. Seperti apa perjalanan kami, saksikan. Hai teman-teman sekalian, ini adalah makam Serunting Sakti atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sipahit Lidah. Dia ini kenapa dikatakan Serunting Sakti? Serunting itu adalah nama beliau, sedangkan Sakti memang beliau adalah Sakti Mandraguna. Luar biasa saktinya. Dia juga sering disebut-sebut atau diberi gelar Sipahit Lidah. Kesaktiannya itu luar biasa. Dia bisa mengungkapkan apa saja yang dia ungkapkan itu menjadi kenyataan. Makanya disebut dengan Sipahit Lidah. Karena istilah kami orang Lampung, kalau apa yang dikatakannya itu menjadi kenyataan, itu karena disebabkan pahit lidahnya hingga menjadi kenyataan. Konon katanya kesaktian dari Serunting ini berasal dari Pulau Jawa. Dia menuntut ilmu di Pulau Jawa. Ada juga sebagian orang mengatakan beliau memperoleh kesaktiannya ini dari seorang wanita yang bernama Nyi Roro Kidul yang sering kita dengar. Tapi itu belum tahu juga kepastiannya. Di saat beliau sudah kembali ke kampung halamannya, lalu beliau pergi ke sebuah sungai, dan sungai tersebut beliau mendapati ada seorang wanita sedang mandi. Ya, wanita tersebut kalau dalam istilah kami adalah kebayan, yang maknanya adalah mempelai wanita atau pengantin wanita. Lalu beliau penasaran dan menyapa si kebayan tersebut. Tapi karena di seberang sungai, si kebayan tersebut tidak mendengar dan menghiraukan sapaan dari Sipahit Lidah atau Serunting tersebut. Karena jengkel, tak sengaja terungkap di bibir Serunting tersebut mengatakan, "Keras sekali hatimu, seperti batu." Dan seketika ternyata si kebayan tersebut berubah menjadi batu. Dan sampai sekarang masih ada peninggalan dari Sipahit Lidah tersebut, yaitu batu kebayan, disebut dengan batu kebayan. Sampai sekarang masih ada. Ada juga sebuah cerita bahwasanya Serunting Sakti ini mempunyai seorang tandingan bernama Si Mata Empat. Sebenarnya mereka itu tidak bermusuhan, tetapi memang begitulah. Kalau di zaman dahulu, kalau ada dua orang yang sangat sakti mandraguna, lalu diadu siapa yang lebih sakti di antara keduanya. Hingga mereka pun mengadu kesaktian sampai 7 hari 7 malam lamanya, tapi tidak ada yang kalah di antara keduanya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengadu kesaktian di atas pohon aren, yang mana satu naik ke atas dan satu di bawah tidur telengkup. Siapa yang kena dilempar dengan buah aren tersebut, itulah yang kalah. Kini giliran Si Mata Empat tidur telengkup dan Sipahit Lidah naik ke atas. Karena Si Mata Empat itu punya mata di depan 2, mata di belakang, di balik daripada rambut-rambutnya itu ada 2 juga matanya. Nah, dia bisa melihat. Begitu dilempar oleh Sipahit Lidah dengan buah aren, dia langsung berbalik dan tidak kena. Nah, kemudian giliran Sipahit Lidah yang di bawah. Begitu Sipahit Lidah tidur telengkup dan naiklah Si Mata Empat ke atas,
dan ternyata dicurangi oleh si mata empat, dimasukkan sebuah bambu runcing di ujung daripada buah aren tersebut dan dilemparkan ke bawah kepada si pahit lidah, akhirnya mengenai badan si pahit lidah dan wafatlah si pahit lidah. Namun tidak sampai di situ, karena ternyata misi daripada si mata empat untuk merebut kesaktian si pahit lidah atau serunting. Lalu si mata empat pun membuka mulut serunting, lalu dikeluarkanlah lidah daripada serunting dan dijilatinya. Tapi sayang bukan ilmu yang didapatkan oleh si mata empat, malah dia pun terbakar hangus sampai hitam karena efek panas yang ada pada lidah serunting atau si pahit lidah. Dan akhirnya si mata empat pun meninggal. Kini peninggalan tersebut masih ada, kuburan daripada si pahit lidah dan kuburan daripada si mata empat. Ini adalah makam serunting sakti yang terletak di pesisir barat Lampung. Perlu kita ketahui, yang selama ini terkenal, yang selama ini kita ketahui bahwasanya makam serunting sakti tersebut berada di Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Tapi mari kita berpikir bahwasanya dulu serunting sakti bertarung dengan si mata empat di Danau Ranau, letaknya di Lampung Barat. Dan yang paling dekat dengan Lampung Barat adalah pesisir barat, karena kami ini beradanya di pesisir. Jadi masyarakat Lampung meyakini beliau yang ada menduduki makamnya yaitu di pesisir barat ini, bukan yang ada di Pagar Alam atau di Palembang. Tapi kita belum tahu yang sebenarnya, karena mungkin kita hidup di akhir zaman, hanya mendengar cerita-cerita saja, tidak mengetahui seperti apa yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalau kami masyarakat pesisir barat meyakini bahwasanya beliau itu meninggal dan dimakamkan di sini, yaitu di Lampung pesisir barat, yang tidak jauh dari Lampung Barat atau Danau Ranau, tempat si pahit lidah dan si mata empat bertarung hingga meninggal dunia. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sajikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bila Anda suka, silahkan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.